Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini marilah kita lebih mengenal Allah. Tahukah kita siapakah Allah? Kaum kafir Quraisy zaman dulu ditanya, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka menjawab dengan pasti, dengan yakin, Allah. Mereka tahu Allah itu pencipta mereka. Allah itu pencipta alam semesta. Tapi apa yang dilakukan mereka? Walaupun mereka tahu Allah sebagai penciptanya, tapi mereka tidak mau ikut aturan Allah. Mereka tidak mau menyembah Allah, mereka tetap menyembah berhala, mereka mengikuti aturan hawa nafsu mereka sendiri. Itu artinya mereka tidak mau memenuhi haknya Allah. Apa saja haknya Allah? Mari kita lihat dalam surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Haknya Allah adalah sebagai Rob. Yang ke satu, haknya Allah adalah sebagai Rob. Apa itu Rob? Rob artinya pengatur. Allah sang pencipta punya hak untuk mengatur kita, makhluk yang diciptakannya. Jadi, kita tidak bisa melanggar aturan Allah. Kita ambil contoh. Seorang pembuat robot. Mereka membuat robot. Dia membuat robot untuk mengikuti aturan mereka. Robot diciptakan untuk mengikuti, untuk menuruti perintah yang membuat robot tersebut. Ketika robot tersebut sudah rusak, dia tidak mau mengikuti perintah sang pembuatnya. Mungkin sang pembuat robot itu akan memeriksa robot tersebut apakah masih bisa diperbaiki atau belum. Jika masih bisa diperbaiki, maka mereka akan memperbaiki robot tersebut sehingga robot tersebut masih bisa dipakai dan bisa mengikuti aturan mereka lagi. Tapi jika sudah tidak bisa dipakai, maka yang membuat robot itu akan menganggap robot rusak itu sebagai bahan rongsok dan mungkin robot itu akan dibuang. Sama halnya dengan kita. Allah menciptakan kita, maka Allah bisa berhak mengatur kita. Ketika kita tidak mau diatur sama Allah, mungkin Allah tidak akan langsung membuang kita. Allah memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Allah akan memberikan sesuatu yang mungkin bisa membuat kita kembali pada aturannya Allah. Tapi ketika kita masih membangkang dan malah menjauhi aturan Allah, bisa jadi dan itu adalah haknya Allah untuk membuang kita, mengganti kita dengan umat yang lebih baik dari kita, umat yang lebih taat dan umat yang lebih beriman lagi. Maukah kita menjadi seperti itu? Tentu tidak. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah Malikin Nas. Malik adalah raja. Raja yang menguasai kita. Raja yang melindungi kita. Kita tahu kita sebagai makhluk ciptaannya, kita mempunyai penguasa, yaitu Raja Allah yang melindungi kita juga dari segala macam bahaya, dari kesedihan, dari kesusahan. Jadi sebenarnya sebagai makhluk kita tuh tidak usah banyak berpikir macam-macam, tidak usah overthinking karena semua sudah diatur oleh Allah.
Allah sebagai raja yang melindungi kita, jadi kita sebenarnya tidak usah khawatir dengan sesuatu hal karena ada yang melindungi kita. Itu adalah haknya Allah sebagai raja yang harus kita taati juga, yang harus kita junjung dan yang harus kita agung-agungkan. Yang ketiga adalah ilahin nas. Ilah adalah sesembahan. Haknya Allah adalah sebagai sesuatu yang harus disembah oleh makhluk ciptaannya, yaitu kita, manusia, makhluk ciptaan yang lain, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, semua harus tunduk menyembah kepada Allah. Karena Allah berfirman, tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Itu adalah hak Allah untuk disembah. Kita sebagai makhluk harus memenuhi hak tersebut. Jika kita tidak memenuhi hak-haknya Allah tersebut, apakah pantas kita termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang bersyukur karena telah diciptakan oleh Allah? Ikut aturan Allah, mengagungkan Allah, dan menyembah Allah, itu bukti ketaatan kita kepada Allah, bukti syukur kita kepada Allah. Kalau kita tidak melakukan itu, mungkin kita akan termasuk golongan orang-orang kafir Quraisy yang mengakui penciptanya adalah Allah tapi tidak mau memenuhi hak-haknya Allah. Dan itu Allah akan dengan sangat mudah bisa membuang kita, bisa mengganti kita dengan makhluk yang lebih taat lagi kepadanya. Mari kita renungkan, apakah selama ini kita hanya menganggap Allah sebagai pencipta saja? Apakah kita sudah ikut aturan-aturan Allah? Apakah kita selalu menyembah Allah tanpa ada embel-embel yang lain? Apakah kita sudah mengakui Allah sebagai raja kita, sebagai pelindung kita? Nasrun minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.